Kalau kita terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pihak perusahaan secara sepihak dan kita tidak menerima keputusan tersebut, atau setelah terkena PHK ternyata pesangon kita tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan atau ada hak kita yang tidak diberikan, misalnya gaji yang tidak dibayar atau gaji kurang bayar atau bonus atau ada hak-hak lainnya, kemana kita harus memperjuangkan hak-hak kita tersebut? Apakah dalam permasalahan ini kita selaku pekerja atau karyawan bisa membuat laporan polisi kepada pihak yang berwajib atau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, atau sebenarnya ada pengadilan lain yang khusus mengadili tentang persoalan-persoalan menyangkut hubungan kerja antara pihak perusahaan atau pengusaha dengan kita selaku pihak pekerja. Perlu saya sampaikan, setelah adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka segala sesuatu menyangkut tentang hubungan industrial atau menyangkut tentang adanya perselisihan atau menyangkut sengketa atau konflik dalam sebuah hubungan kerja antara pengusaha atau perusahaan dengan kita selaku pekerja atau karyawan, diadili di pengadilan hubungan industrial atau yang kita kenal dengan istilah PHI. Tentu saja sebelum masuk ke tahapan atau ke proses pengadilan hubungan industrial atau PHI, maka terlebih dahulu harus melewati tahapan-tahapan, yaitu pertama, adanya perundingan antara pihak pengusaha atau perusahaan dengan kita selaku pekerja atau karyawan yang dikenal dengan istilah bipartit. Kalau bisa damai akan dibuat perjanjian kerja bersama atau perjanjian perdamaian, tapi kalau tidak bisa diselesaikan secara damai maka akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya atau tahapan kedua, yaitu perundingan yang difasilitasi oleh pihak pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnakertrans atau pihak Sudinakertrans. Nantinya dalam tahapan ini Disnakertrans atau Sudinakertrans akan mengeluarkan anjuran kalau pengusaha dan pekerja atau karyawan tersebut itu tidak bisa dilakukan perdamaian atau tidak bisa berdamai. Anjuran ini bisa menganjurkan agar perusahaan mempekerjakan kembali pekerja atau karyawan yang di PHK tersebut, atau agar pihak pengusaha atau pihak perusahaan itu memberikan seluruh hak-hak pekerja atau karyawan seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atau hak-hak pekerja atau karyawan lainnya. Lalu tahapan yang ketiga adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial atau PHI. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk di PHI sendiri khusus untuk mengadili sengketa atau perkara atau konflik yang terjadi antara pihak pengusaha atau perusahaan dan pekerja atau karyawan yang dikenal dengan perselisihan hubungan industrial atau PHI. Jadi di tahapan ini ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial atau hubungan kerja, yaitu pertama, yaitu perselisihan hak, menyangkut perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak pekerja atau karyawan akibat adanya perbedaan atau pelaksanaan atau adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atau yang dikenal juga dengan PKB. Perselisihan hak ini juga bisa didefinisikan atau diartikan sebagai perselisihan mengenai hak normatif atau hak yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, atau hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya perselisihan antara pengusaha atau perusahaan dengan pihak pekerja atau karyawan menyangkut upah atau gaji atau pesangon dan hak-hak pekerja lainnya. Lalu yang kedua, adanya perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam sebuah hubungan kerja antara pihak pengusaha atau perusahaan dengan pihak pekerja atau karyawan karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan cara-cara kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja antara pihak perusahaan atau
pengusaha atau pekerja atau karyawan, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Lalu yang ketiga ada perselisihan menyangkut pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu di sini ini menyangkut perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat atau kesamaan pendapat terkait dengan pengakhiran hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan biasanya di sini PHK tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan atau pengusaha selaku pemberi kerja. Lalu yang keempat ada juga perselisihan pemutusan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam sebuah perusahaan, yaitu perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam sebuah perusahaan. Di sini karena adanya perbedaan paham mengenai keanggotaan atau jumlah anggota, termasuk pelaksanaan hak, termasuk pelaksanaan kewajiban dalam sebuah serikat pekerja. Perlu saya sampaikan, untuk perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tingkat pertama, sedangkan menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja dalam sebuah perusahaan itu di tingkat pertama dan terakhir atau final and binding. Artinya sebagaimana telah saya sampaikan tadi, menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, bagian keberatan atau tidak menerima keputusan tersebut masih dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atau MA. Sedangkan untuk perselisihan menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan serikat pekerja atau serikat buruh dalam sebuah perusahaan tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, untuk hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial sendiri adalah hukum acara perdata yang berlaku atau digunakan di peradilan umum atau pengadilan negeri, kecuali untuk hal-hal yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nantinya gugatan perselisihan ini diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat yang daerah hukumnya itu meliputi atau di mana si pekerja atau karyawan tersebut itu bekerja dalam sebuah perusahaan. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian.